Siapa Tuhan dalam hidup kita? Itu landasan kita percaya. Caranya gampang. Cek masing-masing pribadi. Pada saat kamu bangun tidur, kita bangun tidur, siapa yang nomor satu atau apa yang pertama-tama kita lakukan? Dia adalah Tuhan dalam hidup. Kita melek mata nih, bangun tidur, apa yang pertama-tama kita kerjain? Dia adalah Tuhan kita. Saya bangun tidur, ada yang jawab doa. Wih, bagus. Ada yang jawab bangun tidur, kopi. Ada yang bangun tidur, cepetan. Ayo cari duit. Tuh rezeki lu dipatok ayam. Itu terlihat siapa Tuhanmu. Ayo uber duit. Tuhanmu duit. Landasanmu uang. Iman dalam bahasa Yunani adalah pistis, memiliki arti mempercayakan diri, menggantungkan hidup kepada siapa yang dipercayai. Waktu kita beriman, kita hidup mempercayakan diri dan menggantungkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Keyakinan kita kepada iman itu harus didasarkan kepada siapa yang kita percayai. Masalahnya siapa yang kita percayai? Yang kita percayai harus kita kenal. Kalau kita bilang kita percaya Tuhan, tapi kita nggak kenal Tuhan, bohong nggak? Contohnya gini. Kalau saudara sakit, saudara pergi kemana? Ke dokter. Kalau dokter kasih obat, saudara minum gak? Minum, karena saudara percaya. Begitu juga kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, artinya waktu Tuhan ngomong kita percaya, kita lakukan. Jadi iman tuh gak bisa dibikin, oh iya saya cuma dengar, saya tahu firman, tahu, tapi kita gak lakukan. Itu namanya kita tidak beriman. Jadi iman gak bisa dibuat-buat untuk yakinin diri aja, tapi kita harus masuk dalam keyakinan bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Nah sekarang bagaimana caranya kita memiliki iman yang mampu memindahkan gunung? Caranya gimana? Ada 3 prinsip gimana kita memiliki iman memindahkan gunung. Nah yang pertama, kita harus memiliki keberanian untuk beriman dengan percaya dan tidak bimbang. Kadang-kadang secara manusia kita ngukur iman kita dengan pikiran kita. Kita mikir iman kita dengan kemampuan kita. Mustahil lah, saya punya iman kecil, nggak mungkin lah. Kita secara logika nih, misalnya saya mau mengangkat suami saya. Minimal saya harus punya porsi badan yang sama besarnya, betul? Untuk bisa ngangkat. Kalau sayanya kecil, bisa nggak ngangkat yang besar? Nggak bisa. Saya undang suami saya untuk naik. Untuk kita punya keberanian beriman, punya dasar yang kokoh sehingga kita tidak goyah. Saudara, kalau dasar kita nih udah salah, seterusnya ke depannya kita akan salah. Kalau dasar kita adalah kebenaran, dasar kita kokoh, ke depannya ada masalah, ada apa, walaupun kita menyimpang, Tuhan akan narik kita kembali. Waktu dasar kita benar, kita meletakkan dasar yang benar. Godaan, tarikan dunia menggoda kita, menarik kita, Tuhan akan mengembalikan kepada jalannya, meluruskan jalannya, dan ujung-ujungnya adalah kebaikan. Kalau tadi dasarnya aja udah gak bener, ujung-ujungnya pasti juga gak baik. Nah masalahnya, siapa yang kita landaskan untuk kita percaya? Yang kita landaskan untuk kita percaya adalah yang menjadi Tuhan kita. Siapa Tuhan kita?